Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menjaga kita. Ini satu kesempatan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Minggu lalu firman Tuhan jelas mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tuhan ingin supaya kita menjadi sahabatnya. Firman Tuhan memberikan pengajaran. Contoh ketika Henokh, dia bersahabat, bergaul karib dengan Tuhan. Dia mengalami satu pengangkatan. Ya, ini sebagai satu prototip contoh. Di akhir zaman ini, sebagai umat Tuhan, kita rindu mengalami pengangkatan. Tubuh kita yang fana ini diubahkan dalam sekejap mata. Menggantikan tubuh yang fana ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, kita mengalami pemulihan. Dari tubuh fana menjadi tubuh kemuliaan. Ini yang menjadi kerinduan semua orang-orang percaya. Karena kita tahu bahwa di dunia ini manusia mengalami ketakutan. Takut apa? Takut mati. Padahal kematian tidak bisa dihindari. Sebagai pengikut Kristus, jelas dia hadir ke dunia ini untuk menunjukkan bahwa maut, kematian sudah dikalahkan. Di dalam Yesus hanya ada kehidupan. Di dalam Yesus hanya ada sukacita. Ada pengharapan. Oleh sebab itu ketika manusia kita selama tinggal di bumi yang sementara ini, kita diingatkan penderitaan ringan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Mari Bapak Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita harus semakin yakin bahwa perjuangan kita ini tidak sia-sia. Jerih lelah kita, pelayanan kita, kehidupan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dunia hanya bisa mengejek, menghina, bahkan membuat binasa. Karena memang dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Dan barang siapa mengasihi dunia ini, menjadi sahabat dunia ini, dan menjadikan dirinya ya dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini, jangan harap bisa menerima hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah tantangan bagi orang-orang percaya yang mau hidup benar dan berkenan. Sangkal diri, pikul salib, itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berjuang dalam hidup ini, sampai kita benar-benar mengalami apa yang namanya pengharapan iman, berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan melihat dalam Yakobus 4, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Minggu lalu jelas, Tuhan ingin supaya kita menjadi sahabatnya. Karena yang tidak disukai oleh Tuhan adalah persahabatan dengan dunia, ya, merangkul dosa dengan nilai-nilainya, ya, nilai-nilai hawa nafsu dunia ini, seolah-olah kita ini sebagai pengikut Kristus hidup dekat dengan dosa dan bergaul dengan dosa. Itu hal yang biasa. Ya, dengan kesenangan-kesenangan yang jahat dari dunia ini, Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak suka. Sebagai pengikut Kristus, walaupun kita menyadari kita tinggal di tengah-tengah dunia yang jahat, namun Tuhan memisahkan kita dari dunia ini. Sehingga gereja artinya eklesia, gereja Tuhan, tubuh Kristus dipanggil untuk keluar dari cara hidup dunia ini yang jahat, yang menentang Tuhan, melawan Tuhan, menentang kebenaran. Ini yang Tuhan tidak mau. Ini awal daripada kejatuhan manusia ketika mereka melawan Tuhan, menentang kebenaran. Dari awal kita bisa melihat ketika membaca sejarah Alkitab, tokoh-tokoh mereka yang jatuh karena mereka melawan kebenaran. Iblis, setan, Lucifer, dia dibuang, dicampakkan, keluar dari surga karena menentang, melawan, ingin menyaingi yang maha tinggi. Ini sudah keterlaluan dan kurang ajar. Dan banyak juga manusia, ya, mereka binasa karena melawan, menentang kebenaran, yaitu pribadi Allah sendiri. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat kebenaran ini. Ya, Yakobus dipilih sebagai penulis firman Tuhan. Ya, dia tahu apa yang akan dihadapi oleh umat Tuhan. Dia bisa melihat ke depan.
bahwa manusia, pengikut Kristus, pengikut kebenaran, harus tetap tinggal dalam kebenaran. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, apapun resiko ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak hanya sekedar omong-omong saja, atau kita hanya sekedar percaya tanpa mau pikul salib dan sangkal diri. Namun kita harus buktikan dengan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap firman yang kita dengar tidak sia-sia, hanya sekedar pengetahuan, tapi kita tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sangat disayangkan. Mari kita akan baca Yakobus 4 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dari ayat 5 ini saja Bapak Ibu Saudara, ini tentunya ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Bahwa Tuhan berkata bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh Allah yang hidup. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, itu adalah milik Tuhan. Wajar kalau apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan buat, itu diingininya menjadi bagiannya. Bandingkan Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan juga jika kita memiliki barang yang kita miliki. Misalnya kita beli handphone, apalagi dengan uang kita, dengan hasil kerja kita, jerih lelah kita. Kalau handphone ini jatuh, pasti dilus-lus, dilapi, dijaga sedemikian rupa. Belum barang-barang yang lain. Mobil lecet sedikit, kita juga ikut lecet. Ini manusia Bapak Ibu Saudara. Jika kita memiliki sesuatu barang dengan jerih lelah kita, usaha kita, tentu kita akan menjaganya sedemikian rupa. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi makanan kalau bisa jangan sampai terbuang. Apalagi dengan hasil keringat kita. Banyak hal dalam hidup ini. Apalagi Tuhan. Ketika manusia diciptakan dari nafas pribadi Allah, sehingga ada nafas yang keluar dari pribadi Allah dan membuat manusia itu hidup. Dan manusia bisa menjadi makhluk yang luar biasa, spesial dibandingkan makhluk yang lain. Binatang, dia juga hidup tapi tidak punya roh. Tapi ketika Tuhan menghembuskan nafas roh, itu ada satu ikatan. Bahwa manusia memang Tuhan ciptakan khusus. Sehingga ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang sudah Tuhan berikan kepada manusia itu diingininya. Dengan cemburu dalam arti cemburu ilahi. Saya berharap kita bisa memahami hal ini. Cemburu ilahi. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah kepunyaan Tuhan. Jika ada yang merusak, mengganggu, atau bahkan menghancurkan, Tuhan pasti akan melawan. Betul Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita akan belajar sedikit tentang arti kata cemburu. Cemburu adalah emosi yang muncul saat seseorang merasa terancam akan kehilangan sesuatu yang berharga, seperti kasih sayang, perhatian, atau kedekatan dengan orang lain, atau merasa tidak dihargai atau tidak mampu bersaing. Perasaan ini wajar Bapak Ibu Saudara, wajar sebagai bagian dari hubungan. Tetapi jika berlebihan, dapat merusak keharmonisan hubungan dengan sesama tentunya. Bapak Ibu Saudaraku, wajar orang cemburu karena masih manusiawi. Ini berbicara tentang cemburu manusia. Sehingga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai merasa tidak senang atau kurang senang melihat orang lain beruntung atau memiliki sesuatu yang kita inginkan. Sehingga ada istilah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Namun bagi Tuhan, tidak ada yang susah. Semuanya Tuhan rindu mengalami kebahagiaan.
Karena dalam kerajaan surga berbicara tentang apa? Tentang kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, di dalam kerajaan surga hanya ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena roh Allah, Roh Kudus. Tema kali ini akan saya beri judul sekali lagi, cemburu yang kudus. Tuhan sangat menyayangi kita. Jika kita dirusak, Tuhan tidak akan pernah diam diri. Tapi jika manusia merusak dirinya sendiri, itu Tuhan sudah, yaitu pilihanmu. Banyak peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Manusia merusak dirinya sendiri. Umat Tuhan merusak dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa mencegahnya karena pilihannya. Ini yang sangat membedakan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak usah banyak nyalakan iblis, setan. Dia sudah salah. Dia selalu salah. Karena dia bapak pendusta, bapak pembohong, raja pendusta. Sudah tidak perlu disalahkan, sudah salah. Namun banyak kasus dalam hidup ini. Manusia gagal karena pilihannya sendiri. Di dalam Alkitab, tokoh-tokoh hebat, kalau kita mau selidiki, Abraham salah satu contohnya. Dia juga mengalami kegagalan banyak. Bukan berarti dia langsung sempurna, disebut sebagai bapak orang beriman. Tidak. Dia juga mengalami kejatuhan, kegagalan. Namun responnya, hatinya, dia mau kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan pulihkan, dan Tuhan tidak bisa menarik lagi apa yang dijanjikannya kepada Abraham. Sehingga Abraham bisa berjalan berhasil. Karena respon Abraham juga mau menundukkan diri. Minggu lalu kita dilatih untuk belajar menundukkan diri. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Firman Tuhan juga mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Namun banyak sekali orang-orang melawan iblis, tapi tidak tunduk kepada Tuhan. Maka dia yang dikejar-kejar oleh iblis. Iya, banyak kasus-kasus seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mereka maunya iblis dikalahkan, tapi tidak mau tunduk kepada Tuhan. Tidak mau tunduk pada perintah Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan itu cemburu kepada kita. Cemburu bukan seperti manusia, tapi karena kita memang miliknya, dan dia memiliki hak untuk berkuasa atas hidup kita. Bukankah hidup kita ini bukan milik kita sendiri? Dan Yesus tahu ketika dia datang ke dunia ini, manusia butuh pengampunan. Manusia butuh dipulihkan. Tidak bisa manusia memulihkan dirinya sendiri. Kalau bukan aku. Sehingga Yesus, dia sebagai pribadi Allah turun ke dunia. Walaupun dia harus menanggung segala penderitaan. Segala hal yang sebenarnya tidak harus dia tanggung. Ini konsep keadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus memberikan penjelasan sangat dalam. Bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Maksudnya, supaya kita betul-betul menjadi miliknya. Ini tidak bisa lepas dari ayat-ayat selanjutnya. Dan tidak bisa keluar dari perikop pasal 4 Yakobus ini. Konsep bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Itu adalah sudah konsep kebenaran pribadi Allah. Karena kita milik Allah. Wajar ketika saudara membeli sesuatu, membeli rumah, dibeli dengan harga cash, dengan jerih lelah saudara, hasil keringat saudara. Saudara memiliki hak atas rumah itu, tanah itu. Jika ada yang merusak, saudara pasti akan terganggu. Jika ada orang yang ingin meruntuhkan, pasti saudara akan melawan. Sekarang bagaimana dengan pribadi Allah? Kita adalah ciptaannya. Kita adalah umatnya. Jika ada yang ingin merusak, Tuhan pasti akan bela kita. Namun yang terjadi, sekali lagi, banyak orang yang merusak dirinya. Mereka melawan kebenaran dengan hidup menentang Tuhan.
sudah tahu tidak boleh, tapi masih dilakukan. Itu mungkin beberapa kali Tuhan masih bisa beri kesempatan. Jika kita mengingat Firaun, 10 kali diingatkan tidak mempan. Akhirnya Tuhan juga memiliki batasan. Batasan wewenang kedaulatan Tuhan. Iya, Firaun 10 kali masih tidak mau. Maka Tuhan dengan kedaulatannya, bukankah 10 kali ini ada masa yang cukup lama? Nah, tapi hati Firaun masih berkeras. Ya, itu keputusan Firaun. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman atas Mesir dan Firaun. Dan kita ingat, itu juga adalah Paskah. Ya, ketika kita mengingat waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, itu juga Paskah. Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi kepada ayat yang ke-5 ini. Tuhan ingin supaya kita menjadi sahabatnya, sehingga ketika kita menjadi sahabat Tuhan, seperti Henokh bergaul karib dengan Tuhan, maka segala tawaran dunia itu tidak akan bisa mudah masuk. Walaupun kita sering dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi tawaran-tawaran dunia, namun ketika kita menjadikan Tuhan sahabat dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan mengcover kita, menjaga kita, memproteksi diri kita, karena kita firman. Bersama dengan firman itu kita berjalan. Amin. Ini Bapak Saudaraku yang menjadi dasar dalam Yakobus 4 ayat yang ke-5, supaya kita betul-betul memahami bahwa roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita diingini dengan cemburu, karena kita kelak harus kembali lagi kepada Tuhan. Kita kelak akan menghadap Tuhan. Kita kelak akan bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan kita, semua manusia bersama-sama dengan Sang Pencipta. Amin, Bapak Saudaraku. Ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah mengakui siapa dirinya, tahu dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa disombongkan kecuali karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Sehingga wajar Bapak Saudaraku, Tuhan itu memiliki wewenang, memiliki hak atas hidup kita. Amin. Tuhan rindu kepada orang-orang yang rendah hati. Dengan cemburunya yang kudus ini, Tuhan mengajar kita untuk kita bisa rendah hati, untuk tidak menjadi orang-orang yang sombong. Ketika kita diingatkan, ketika kita salah, kita harus mengaku, menyesal dan bertobat. Seperti anak yang terhilang, si bungsu yang hilang. Ketika dia tidak mengambil keputusan yang benar, dia akan selama-lamanya hidup dalam dosa. Makan dengan babi-babi, gambaran apa saudaraku? Gambaran dosa. Terus hidup ke dalam kubangan dosa. Tapi ketika dia mengambil langkah yang tepat, keputusan yang tepat, aku harus kembali kepada Bapa. Terserah Bapa mau hukum aku pokoknya harus kembali kepada Bapa. Akhirnya dia kembali dengan keadaan lusuh, compang-camping, tidak berdaya. Dia kembali bertobat, sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh. Kadang banyak orang percaya mereka bertobatnya hari Minggu, Senin kumat lagi. Jangan main-main dengan waktu Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Sehingga firman Tuhan ini jelas. Tuhan ingin supaya kita belajar rendah hati. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain pribadi Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang bisa kita agung-agungkan selain kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dia yang memampukan kita untuk bisa berkarya, untuk kita ada sampai saat ini, dan kita bisa memuliakan namanya karena ada Roh Kudus. Amin Bapak Saudaraku. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Kita memang bukan apa-apa, tapi ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita menempatkan Dia sebagai pribadi Allah yang hidup, yang memiliki kita, dan Dia berkuasa, memampukan kita menghadapi segala masalah, saya yakin kita akan menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus memiliki semangat ini.
Sehingga Yakobus mengingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu belajar kepada Yesus. Mari semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mari kita terus belajar kepada Yesus. Sebagai manusia yang tidak sempurna, kita akan semakin disempurnakan ketika kita bersahabat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, apapun yang ada dalam hidup kita ini diingini Tuhan dengan cemburu. Berbeda dengan cemburunya manusia. Hari ini, yakinlah bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Dia sangat peduli atas kehidupan kita. Tidak hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Karena kita bukan milik kita sendiri, tapi kita milik Tuhan, kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur firman mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran. Untuk menjadikan Engkau sebagai sahabat kami. Karena kami tahu kami tidak ingin hidup dengan pengertian kami sendiri. Tapi kami ingin hidup dalam pengertian kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang besar. Kami sadar betul sebagai manusia kami membutuhkan arahan, bimbingan, dan nasihat. Oleh sebab itu, bila firman-Mu yang membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, ampuni jika ada hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Berikan kami hati yang taat. Jangan biarkan kami tinggi hati, congkak atau sombong di hadapan Tuhan. Biarlah kami ini semakin rendah hati. Dan kami percaya ketika kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, Engkau sanggup melakukan perbuatan yang besar, jauh dari apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.